Selamat sore, warga Batam. Kali ini kita kembali ke wartawan Backpackers bersama rekan saya, Ahmadi. Dia punya cerita 40 negara yang belum selesai, jadi santai saja. Jangan kemana-mana, sambil ngopi, dengarkan wartawan Backpackers berikut ini. Di, sore Di. Sore. Nah ini kita ini kemana nih Di? Kali ini kita ke Turki. Turki. Ya. Nah Turki. Nah Agak ceritanya lebih jauh ya. dengan Turki ini menariknya katanya satu negara yang dibagi dua ya. Berada di dua benua. Berada di dua benua, satu begitu ya, Iya, satu Asia, satu ke barat. Gitu Ya, ya. jadi Eropa. Turki ini negara transkontinental Transkontinental. transbenua. Jadi wilayahnya secara geografis itu ada di benua Asia, Oke. ada di benua Eropa. Berarti musimnya banyak juga nih. Oh banyak banget Ya, musimnya musim panas ada, musim salju ada. Ada 4 musim lah pastinya. Ada 4 musim ya? 4 musim. Oh, Ya, menarik. saya jelaskan dulu yang secara geografisnya Boleh, ya. Jadi boleh. benua wilayah geografis yang berada di benua Asia itu 97%. Jadi lebih dominan ke Asia sebenarnya. Turkinya. Turkinya. Ya, kalau yang di benua Eropa cuman 3%. Oke. Dan itu pun hanya beberapa provinsi ya, kayak Istanbul itu. Iya, Istanbul. Istanbul itu kan provinsi itu kota terbesar dan itu kota itu yang terbagi dua juga. Jadi ada Istanbul sisi Asia, ada Istanbul sisi Eropa. Bahasanya beda dong berarti. Enggak sama aja. Sama ya? Ya, Enggak, namanya maksudnya- namanya satu negara ya, seperti kita Indonesia Oh, berpulau-pulau tapi ya satu iya, bahasa juga. iya, iya. Nah, yang ke arah barat itu dia berbatasan dengan Yunani. Ini Ya. Kalau yang di timur itu yang di benua Asia pastinya berbatasan dengan Iran, oke. kemudian negara-negara Arab lainnya. Jadi dia lebih ke Asia Barat Daya gitu. Betul. Kalau secara geografis. Tapi kalau secara geopolitik atau secara budaya, orang-orang lebih condong ke Eropa gitu. Orang Turkinya. Orang Turkinya. Oh, Ya gitu. mungkin karena mereka sudah bercampur baur ya, bukan lagi asli Turki yang kita kenal gitu. Iya. Ya, mereka udah apa namanya? Ya, dulu kan dari zaman Ottoman gitu, Kesultanan Ottoman. Mereka kan jangkauan Ottoman itu kan sampai ke Balkan, Eropa. Jadi kemudian ke Afrika. Jadi masyarakatnya orang-orangnya udah bercampur baur, udah DNA-nya udah macam-macam gitulah. Berarti kalau kiblat fashionnya kemana tuh? Di? Mereka ya ke Eropa, tapi Eropa, yang saya lihat mereka cenderung bangga dengan ininya mereka, budayanya mereka. sendiri ya. Ya, jadi mereka menggunakan produksi mereka sendiri gitu, bangga dengan apa namanya fashion mereka gitu. Nggak seperti orang-orang di kita kan Oke. kadang cenderung ke barat gitu. Barat-baratan gitu ya. Barat-baratan. Ya, Nah, jadi sekarang mundur ke belakang ke Turkinya itu dari mana itu perjalanannya itu? Kalau saya sendiri ya, Nah, iya, ke Turki itu udah mulai dari tahun 2013. Sekitar itu waktu itu saya pergi bulan November kalau nggak salah. Dan itu musim gugur. musim gugur. Dan itu pertama kalinya saya keluar negeri pada saat musim gugur. Itu udah cuacanya udah dingin. Dan bagi kita yang terbiasa di negara Tropis. dengan tropis dengan matahari sepanjang tahun itu udah dingin banget gitu. Setiap kemana-mana pakai jaket padahal matahari sudah apa namanya udah tinggi gitu. Itu musim gugur itu menjelang musim salju, musim dingin gitu. Iya, ya itu Gitu ya? jadi dia setelah musim panas, musim gugur, baru itulah musim kemudian dingin. musim dingin. Gitu ya. Nah, yang pertama kali ke Turki itu 2013 itu saya tinggal di rumah orang lokal. Kebetulan ada teman yang orang lokal gitu. Saya kunjungi. Saya pertama kali itu selama 9 hari di sana. Itu dari mana Dari Batam kan? Amandi dari Batam. Waktu, ya. Ke Jakarta dulu atau ke Changi atau? Nah, waktu itu saya lewat Changi karena kita kan lewat Changi. lebih murah dan lebih dekat Dari Changi. dari Changi atau dari Malaysia dibanding ke Jakarta ya kan. Biaya ke Jakarta lebih mahal ongkosnya dibanding kita ke Singapura atau ke Malaysia. Jadi saya terbang dari Singapura itu sekitar 12 jam kalau penerbangan langsung. Ya.
Tapi karena waktu itu saya transitnya di Dubai. Dubai. Ya, sekitar 6 jam transit di Dubai. Dari Dubai ke Turki naik pesawat lagi? Iya. Oh, kirain naik unta, nggak nyampe gitu kan? Enggak. Ya? Jadi ada dari apa namanya dari Changi Nggak terbang dekat ke itu, Dubai Turki nggak dekat. 3 jam lagi. Oh, jauh naik unta, kasihan untanya. Iya, jadi kita dari Singapura itu ke Dubai itu 8 jam. Transit 6 jam di Dubai. Dubai. Paginya berangkat ke apa namanya ke Istanbul, itu nyampe udah tengah hari di sana. Berarti kalau perjalanan kira-kira berapa malam itu ya? Sampai Turkinya? Kalau langsung sih 12 jam ya. 12 jam? 12 jam. Iya, Udah sama transit itu ya? enggak, kalau penerbangan langsung ya itu 12 jam. Changi Turki? Iya. Oh, 12 jam? Iya, kalau transit gitu artinya ada nambah sekitar 18 jam lah. 4 jam berarti. 18 satu jam. malam, ya kan? Satu malam juga. Iya, iya. Tapi nyampe di Turki itu udah tengah hari. Karena perbedaan waktu Iya, juga. iya. Ya, kita ada perbedaan waktu 5 jam. Tuh nyampe di Turki itu pertama kali itu rasanya excited banget pastinya. Musim gugur lagi itu belum pernah merasakan seperti apa musim gugur. Nyampe di sana keluar dari pesawat panas, tapi gitu keluar dari bandara udah kedinginan gitu. Jadi saya dijemput sama teman gitu, terus dibawa ke rumahnya, dan rumahnya tuh di Asia. Oke. Di benua Asia. Iya, Jadi bandaranya di benua Eropa. Rumahnya di di benua Asia. Berapa jam itu? Itu sekitar 1 jam lebih. Nggak jauh juga ya gitu? Nggak jauh karena dihubungkan sama jembatan. Ini kan dua negara, satu negara itu kan dipisahkan sama Selat Bosporus. Iya. Tapi ada jembatannya, ada jembatan Bosporus yang menghubungkan wilayah barat Eropa dengan Asia. Jadi kita naik mobilnya ke melewati jembatan Bosporus itu ke Turki Barat. Iya. Gitulah ya. Turki Timur lah. Turki Timur. Ya, orang sana nyebutnya Anatolia. Anatolia. Terus di sana itu masakannya itu ya ini pertama kalinya juga saya ke Turki dan langsung merasakan masakan rumahan orang Turki. Dan keramah-tamahan orang Turki. Gimana rasanya gimana tadi? Orang Turki itu orangnya dulu ya, kita ngomongin ya, orangnya itu kelihatan cuek, agak kaku, tapi ketika dia udah kenal sama kita itu dia kayak ramah banget gitu. Kayak aku Ya, tuh di. jadi dia dianukan sangat dihargai gitu sebagai tamu ya, seperti kita lah kalau misalnya ada tamu datang ke rumah gitu, kita dihargai banget gitu, sampai dimasakin macam-macam gitu. Ya seperti itulah saya ketika nyampe di rumahnya, saya sajikan makanan Turki dan itu pertama kalinya saya merasakan masakan rumahan Turki. Rasanya sih agak lain ya, agak karena banyak asam-asamnya gitu. Oh gitu. Ya, tapi mereka banyak ininya makan sayurnya, sayur mentah gitu, kayak lalapan. Kayak Jepang berarti. Kayak lalapan pokoknya gitu. Gitu. Ada timun lah atau daun-daunan gitu, saya nggak tahu apa namanya, tomat gitu. Terus tapi ada banyak minum keju juga, makan keju juga. Jadi setiap terutama sarapan itu kita pasti ada kejunya, ada madunya, ada olivnya gitu. Kayak percampuran barat dan timur ya. Iya, makanannya juga ya. Percampuran dan apa namanya? Mereka itu makannya selain roti ada nasinya juga. Jadi kalau traveling ke Turki itu ya meskipun nggak mereka makan roti, kita bisa menemukan nasi juga. Ya artinya perut kita orang Indonesia nggak cukup kaget ya. Ya nggak kaget, cuma rasanya yang agak lain. Bumbunya ya. Ya karena bumbunya berbeda gitu. Berapa hari di Turki nih? Saya waktu itu 9 hari di sana, itu pertama kali ya. 9 hari? Ya, waktu itu saya cuma di Istanbul, tapi ketika kalau saya mau lihat destinasi wisatanya itu lebih banyaknya di wilayah Istanbul yang sisi Eropa itu, karena disitulah dulu bekas Konstantinopel itu. Di situ banyak peninggalan Romawi, kayak terus peninggalan Ottoman, kayak Masjid Sultan Ahmed gitu.
Kemudian ada Hagia Sophia itu Ya, yang dulunya ya. katedral, kemudian berubah beberapa menjadi hari masjid, ini itu yang museum. Kemudian Sempat ini ya. ya, kemudian ada benteng atau tembok Istanbul yang dulu membentengi wilayah Oke. Konstantinopel itu bisa dilihat di sana. Kemudian ada saluran air bawah tanah yang bisa dilihat, disaksikan, itu menjadi objek wisata di sana. Bukan seperti Venesia, bukan? Dia ini saluran bawah tanah yang untuk distribusikan ke wilayah-wilayah lain gitu. Air minum, Untuk air minum, untuk air Iya. apa saja, untuk kebutuhan tapi sehari-hari. sistem bawah tanah gitu ya? Iya, dan Keren. itu jadi objek wisata di Iya, sana. iya, iya. Terus istana peninggalan Ottoman, Ya. itu yang banyak juga dikunjungi wisatawan dari berbagai negara. Kemudian yang nggak kalah serunya juga ini nyebrang nih. Nyebrang melewatin Selat Bosporus ini. Selat. Ya, dan itu banyak peminatnya juga. Ya, tapi saya nggak ngikutin cruise ini, karena kan saya tinggalnya di waktu itu kan Iya. tinggalnya di wilayah Asia. Terus jadi kalau ke wilayah Eropa itu saya biasanya naik ferry gitu. Itu nggak sampai sekitar 35 menit udah nyampe tuh. Misalnya kita dari ini ya, namanya Kadiko itu penyeberangannya dari Asia ke Eminel di Istanbul Eropa itu. Ya seru karena di atas itu kita bisa minum teh, menyaksikan perahu-perahu kapal-kapal yang lewat, terus ada macam banyak ini burung apa sih namanya? Saya lupa namanya, burung apa tuh. Tapi seru banget. Kita bisa ngasih makan, terus burungnya itu mendekat dan berkumpul gitu. Jadi itu jadi atraksi buat. Merpati, bukan? Bukan, dia lupa saya nama burung apa tuh. Burung lah pokoknya dia. Ya, Capek kita bahas itu. itulah pokoknya. Iya. Bukan kayak di atas barelang gitu, bukan? Enggak seperti itu. Ya, dia lebih Tebing gitu. enggak. Enggak. Pokoknya dia lebih pengalamannya lebih seru banget kalau kita misalnya Ada banyak menyeberang. objek wisata lah. Ada di banyak situ ya. objek wisata. Nah ini langsung to the point. Saya dapat informasi dari kawan-kawan juga yang ikut ke Turki katanya. Kehidupan malamnya di sana sangat singkat katanya. Jadi jam 9 itu ya udah toko-toko tutup, yang antri pun ya balik kanan gitu-gitu. Iya, Bukan kayak kalau- seperti di kita kan toko tutup tapi dari belakang masih bisa misalnya Bisa, gitu. iya, Kalau di iya, Turki itu jam malamnya sangat tertib katanya. Itu benar seperti itu. Tergantung wilayahnya, ya? nggak semua. Ya, kalau di Turki, di Istanbul bagian barat itu kan banyak objek wisata yang buka sampai malam, banyak turis, jadi pasti gitu. toko-tokonya buka, restorannya ya. Oke. Kemudian apalagi ada tempat hiburan malamnya di ada namanya area wilayahnya itu. Artinya itu sampai pagi. Kalau hiburan malamnya saya kurang tahu apakah buka sampai pagi, tapi ya pasti sampai tengah malam juga. Sempat singgah nggak di? Nggak ada belly dance itu. Ya Gitu. enggak juga sih. Sayang sekali di. Harusnya singgah. Tapi di sana itu agak rawan ininya, scamnya. Kenapa? Iya, jadi di Turki itu ada mafia juga. penipuan turis gitu. Oh. Jadi ada yang orang-orang sok ramah gitu ke Iya, kita. iya, Dia mengaku orang Turki, Siprus. Oke. Dia nyapa kita dari mana gitu. Kalau dia kalau udah di balas itu, direspon itu, terus dia pura-pura ngajak tuh, ayo kita ke restoran ini, klub malam ini. Nanti kita di sana kita ditipu gitu. Oh udah minuman udah datang semua, nanti dia pergi tuh, kita ditinggalin, kita yang bayar sampai berjuta-juta gitu. Itu bahaya itu. Iya, Meskipun kita nggak minum tuh ya. Iya, nggak cewek nggak cowok gitu. Ya jadi ada itu yang perlu dihindari ketika jalan-jalan itu ya? di Istanbul utamanya, karena scamming ini. Dan untungnya saya diberitahu teman saya sebelum saya jalan-jalan, dan saya sempat disapa sama orang ini yang kayak gitu, diajak ke tempat hiburan malam itu. Saya udah ngobrol-ngobrol nih, dia udah kayak ngotot banget ngajak.
Oh, Tapi sempat saya, gitu ya ya? udah. Tapi saya bilang, sorry saya mau pergi sholat di masjid Sultan Ahmed itu. Akhirnya dia menyerah, saya pergi ke masjid itu buat sholat. Harus hati-hati juga itu. Itu Ya. posisi Aladin di mana itu? Nggak ada di situ. Nggak ada lah. Dia di di Aladin Arab Saudi. lain lagi ceritanya. Lain lagi ceritanya. Lain lagi Wah, lain lagi. di negara lain lagi itu, bukan di Turki itu. Nanti kita cerita ke situ ya. Iya. Oke. Demikian tadi warga Batam, ya, bincang-bincang kita dengan Ahmadi. Masih ada. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah break berikut ini. Oke, kita kembali lagi bersama rekan saya Ahmadi. Nah, ini cerita-cerita tentang Turki makin menarik nih. Nah, udah berapa kali sih ke Turki gitu, sampai paham itu seluk-beluknya itu? Ke Turki itu mungkin Turki ini salah satu negara yang paling sering saya kunjungi selain Malaysia sama Singapura ya. Jadi ke Turki itu sudah 7 kali. 7 kali. Ya sejak pertama kali tahun 2013 itu. Berarti udah habis itu keliling Turki itu? Belum semua, Belum. tapi saya sudah mendatangi yang kota-kota yang banyak paling sering dikunjungi. Artinya gitu. objek-objek wisata yang itu udah hampir lah ya. Ya, terutama di Istanbul ya. Kemudian ke beberapa kota lainnya kayak Bursa gitu. Kemudian ke Izmir, ke Pamukkale, Denizli. Ya. Ini nanti Amadi cerita kemana-mana aja sekarang. Tadi ceritanya kita baru sampai bandara, kemudian ke rumah penduduk ya, warga setempat yang kebetulan kenal gitu. Iya. Nah itu sampai di situ, apakah lapor ke KBRI atau apa dulu yang dilakukan? Kebetulan karena saya cuma singkat di sana cuma 9 hari, jadi saya waktu itu belum ada kewajiban untuk melapor ke KBRI. KBRI-nya kan, tapi KBRI-nya waktu itu kan kita di Ankara, di ibu kotanya. Ibu kotanya Turki. Kalau di Istanbul cuma Konjen aja. Konjen yang ada. Iya, iya. Selama di sana saya nggak nggak sampai harus melapor ke gitu ya. Karena 9 hari itu ya. Iya. Karena apalagi saya tinggal di di rumah warga setempat, jadi saya merasa aman gitu. Iya, ada yang jaminin lah Iya, gitu ada ya yang secara jaminin ini. ya. Terus di sana pun orangnya juga kalau tahu kita orang Indonesia, mereka sangat 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 Gitu ya? respect gitu. Ya, waktu saya ada namanya Grand Bazaar itu salah satu pasar tertutup terbesar di dunia. Pasar tertutup. Ya, dan itu tempat oleh-oleh orang Indonesia, orang Malaysia kalau ke Turki. Itu semuanya ada di situ. Semua oleh-oleh, souvenir bisa dibeli di situ. Namanya Grand Bazaar gitu. Kemudian pada satu waktu saya ke sana sama teman saya ini dibawa ke situ. Mereka menyapa pakai bahasa Indonesia. Iya, Iya, gitu ya? iya, karena mereka udah tahu orang Indonesia. Oke. Ya, tapi kadang juga mereka silap gitu. Mereka mengira dari Malaysia karena ya Hampir Malaysia dekat yang juga ada bersama. kemiripan. Tapi mereka kalau udah paham dengan ini orang Indonesia, turis Indonesia, mereka sangat welcome banget gitu. Ya, dan ya Perbedaan mata uangnya tinggi apa ya? waktu saya datang ke sana itu mata uangnya lira itu lebih tinggi daripada rupiah. Waktu itu sekitar Selisih berapa sih? 1 lira itu 5.000 rupiah, 5.000-an rupiah. Lumayan juga ya. Ya, tapi makin kesini makin merosot karena ekonominya. gitu ya? Iya, jadi inflasinya sekarang tinggi banget di Turki. Turki. Ya, waktu yang kedua kali, bukan yang kedua kalinya, karena yang kedua kalinya saya ke sana itu tahun 2014. Kemudian saya ke sana 2019 itu udah jauh banget jatuhnya. 1 lira jadi berapa? 1 lira itu jadi 2.500. 2.500? Iya. Jadi Turki sekarang itu sangat-sangat tempat yang ramah buat traveling gitu, karena karena itu nggak terlalu mahal.
Harga-harga makanan juga misalnya 10 lira itu ya, jadi kira-kira 25.000. 5.000. Ya, Standar dong. Iya, Itu kalau- untuk sekali makan gitu. Dan sekarang informasi yang saya dapat dari teman-teman yang baru-baru berkunjung ke sana, dan saya udah cek juga di Google gitu, sekarang pernah 1.000-an, 1 lira 1.000 rupiah gitu. Oh, gitu ya. Iya, semakin anjlok lira. Jadi makanya kemarin sempat ada heboh itu orang-orang Indonesia ke Turki. Iya, iya. Iya, Itu liburan. bukan yang tahun berapa saya lupa. Di Batam sempat rame-rame ada orang yang jual mata uang asing gitu. Mungkin mata uang lira itu kayaknya. Mungkin salah satunya Dan karena tapi tidak laku gitu ternyata di mungkin- Batam. ya karena yang mau pakai di sini siapa gitu. Mungkin itu Kecuali ya. mungkin orang mau ke Turki, Ke Turki. ya baru Ini berminat. warga ya. Batam ini harus ke Turki nih, mumpung masih murah, bisa naik lagi. Iya, bisa, tapi inflasinya sekarang lagi rendah, lagi tinggi banget, jadi makanya mata uangnya sangat anjlok. Jadi ya kalau orang Indonesia mau traveling ke Turki pasti nggak terlalu mahal, mungkin biaya pesawatnya aja yang mahal. Ya. Nah, dengan ini, tadi udah ngomongin biaya pesawat. Estimasi berapa sih dibawa untuk 9 hari ke Turki itu ya? Ke Turki Minus di luar penginapannya. penginapan sama pesawat ya. Kalau dihitung lah, kalau misalnya 1 hari makanan itu 30 atau 50, 50.000. bukan 30 atau 50 lira gitu per hari makannya ya. 3 kali makan. Ya tiga Oke, kali makan oke. ya. Ya kalilah ke 9 hari atau 10 hari. Untuk ya belum, masih murah lah dibanding ke Masih Singapura. murah Ya. Itu tapi minus apa tadi, pesawat sama penginapan? Sama penginapan ya. Dan penginapan di sana juga nggak terlalu mahal Ya? juga. Apa tadi yang mahal sama dia bilang? Ya pasti pesawatnya ya. Pesawat ya? Ya, pesawatnya, tapi dulu saya masih dapat sekitar 5 juta, 6 juta, 7 juta. Sekarang pun masih ada yang 7 juta karena kalau lagi ada promo gitu. Langsung? Iya. Nggak langsung sih pesawatnya, cuma pasti ada transitnya. Iya, iya. Tapi yang harga segitu 7 juta masih dapat kalau lagi ada promo. Tapi kalau harga normalnya sih di atas 10 jutaan. Oke. Nah, terakhir apa yang bisa dan yang tidak bisa kita lakukan di Turki? Ini maksudnya tips buat Iya. traveler ya. Apa yang bisa dilakukan? Yang dilakukan sangat banyak. Bisa banyak yang dilakukan. Ya banyak yang bisa dilakukan karena di Turki juga itu ya aturannya ketat, tapi secara kehidupan sehari-hari nggak terlalu ketat lah, karena mereka kan sekuler ya. Maksudnya apa? Sekuler gitu, mereka nggak terlalu, ya ada yang secara agama mereka ada yang konservatif, Oke. ada yang tapi yang sekuler banyak. Dan agama pun tidak mayoritas ya, maksudnya ada gitu ya. Ada Kristen. Secara kalau agama mereka mayoritas Muslim. Mayoritas Ya, Muslim. tapi mereka sekuler Oke. gitu deh. Mereka nggak mencampur adukan antara pemerintah, nggak dan mencampur budaya. adukan pemerintahan dengan agama gitu. Jadi Pokoknya aman lah ke sana ya. Iya, Nggak iya. ada masalah. kalau yang nggak boleh dilakukan apa ya? Saya kurang paham karena di sana itu sama kita, bagi orang Indonesia nggak terlalu sulit bagi kita karena Beradaptasi di sana. ya untuk makanannya, mencari makanan halal gampang. Untuk mencari masjid gampang, mencari gereja juga gampang. Jadi sangat mudah bagi orang Indonesia untuk traveling di sana. Apalagi transportasinya itu terintegrasi gitu. Ya, mau kemana-mana pun Kereta api, iya. bawah tanah, kereta api listrik ya. Ya, mau pakai tren, mau Taksi pakai ada. subway, pakai metro, pakai kapal feri bisa gitu. Ya jadi sangat gampang kalau traveling di sana. Dan bagusnya lagi nggak perlu visa lagi sekarang. Ke sana itu ya. Iya. Dulu itu mulai tahun 2022 kemarin baru mulai berlaku bebas visa. Jadi kayak kita mau ke Singapura itu nggak perlu visa. Ke Turki pun juga begitu. Waktu saya ke sana itu masih perlu visa. Pakai visa. Iya, electronic visa atau visa on arrival. Itu masih bayar $25. Sekarang untuk visanya. Untuk visanya Ya, aja. sekarang udah bebas visa, makanya orang banyak yang berminat ke Turki karena udah bebas visa. Kalau oleh-oleh khas Turki apa dia yang biasanya? Oh banyak.
orang Batam? Iya, bawa kalau pastinya kalau gantungan kunci lah ya itu udah Ya, umum ya. Tapi kalau mau yang khas Turki ya belinya makan kayak baklava itu. Makanannya yang super manis. Saya kadang makan sepotong aja nggak sanggup Apa karena namanya, Di? baklava. Mirip-mirip bakpia itu bukan ya? Hampir begitu, tapi dia cetakannya segi empat dan banyak disiram sama gula jadi sangat-sangat manis. Tapi orang di Turki itu suka minum teh, Teh ya? ya dan mereka minum makan baklava itu dengan teh. Teh. Ya jadi mereka suka minum teh malam-malam kumpul keluarga gitu. Oke, teh itu tawar ya? Ya tawar. Kalau Baklavanya itu sudah manis. ya, Jadi ya. Kalau tapi ada juga yang suka manis jadi gulanya itu gula balok gitu, Iya, iya. dimasukkan ke mulut, baru diminum. baru minum tehnya. Jadi sambil apa namanya gulanya itu di mulut itu tehnya diminum. Oh gitu pula trennya, Iya. bukan ditaruh di air gitu? Enggak. Oh nanti bisa dicoba di rumah tuh. Iya. Gimana rasanya? Dan itu kebiasaan mereka. Jadi meskipun Turki juga terkenal kopinya, mereka lebih suka minum ngeteh gitu, ngumpul keluarga malam-malam, kemudian minum Oh teh Turki bersama. kopi ya, kopinya yang. Kopinya juga bagus. Ya, terkenal Bakso ada juga. sana di enggak ada? Enggak lah. Enggak ada. Ya palingan orang Indonesia yang bikin gitu. Nah, Iya. makanya maksudnya kan biar orang Batam tahu nih peluang bisnis di sana itu apa, mana atau bikin bakso gitu kan. Kalau banyak orang Indonesia kan bisa jadi. Justru makanan Turki yang ada di Indonesia, Misalnya apa tuh di? kebab. Oh kebab. Oh ya. Ya kebab itu Turki ya. itu makanan paling populer dari Ya. Turki itu. Dan saya sering coba itu beda banget kalau yang di sana sama yang di sini. Oh gitu. Ya orang di sana Apa kan, rasa atau tampilannya? bahannya iya, bahannya rasanya pastinya. gitu. Orang di sana kalau kebab itu kan daging panggang yang dimasuk di Ya. daging panggang yang digulung dengan tortilla gitu. Iya sebenarnya Iya. kayak burger gitulah Iya, ya. iya. Atau bisa dimakan dengan nasi fillet gitu. Dan kalau di sini kan macam-macam ininya, kadang nggak ada isi dagingnya, cuman sayur doang sama sosis gitu. Itu beda banget. Itu enggak Turki beneran Iya. itu. Dan yang unik juga di sana itu nasinya bukan nasi putih kayak kita Ya, yang itu nasi- plain gitu, ya, ya. yang tawar gitu. Jadi mereka masaknya itu dengan kuah atau dengan kaldu gitu. Kayak nasi biryani gitu ya. Iya, dengan kaldu dikasih apa namanya? Dikasih minyak olive gitu Iya, atau iya, iya. apa namanya? Mentega dikit, no? Kemudian dikasih kaldu ayam gitu dimasak setengah matang, nah, terus dibungkus, dibiarkan matang sendiri gitu. Jadi Enak- iya, enak itu banget. menarik ya. Iya. Jadi kayak perpaduan makanan Eropa dan Timur ya. Iya. Sini, sini. Nah jadi tapi bakso nggak ada di sana, yakin benar ya. Nah warga Batam ingat tuh, pokoknya bakso nggak ada di sana. Nanti perlu dijajaki, mana tahu bisa bisnis bakso atau cilok. Ya jadi nah, kalau udah sampai Turki, Citur namanya kan, cilok Turki. Apa pandai lah kalian tuh pokoknya, gitu ya. Iya. Nah, sampai di sini bincang-bincang kita untuk Turki ini kita akan bikin seri yang berikutnya lagi, tapi dengan pembahasan yang lebih serius per kota ya di Turki ya, gitu Ya, ya. masih banyak kota-kota Masih lain. banyak yang lagi. bisa Bayangkan 7 dibahas. kali Turki. Iya. Di Medan ada Turki namanya, tuntungan belok kiri, bukan yang ini ya. Lebih paten ini. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Wartawan Backpackers.